Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan berdoa bersama dengan keluarga kita, dengan suami, istri, anak-anak, sanak saudara, maupun siapa saja yang tinggal di dalam keluarga kita masing-masing. Kita menyempatkan waktu untuk mensyukuri segala rahmat yang diberikan Tuhan pada kita semua sampai pada hari ini. Marilah kita juga mengakui segala kekurangan dan kedosaan kita, bahwa kita adalah manusia yang rapuh, yang seringkali menjauh dari kasih Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang lemah redam. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sini Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan hidup sendiri dalam keluarga Santo Yusuf di Nazaret. Kami sekeluarga berkumpul di hadapan-Mu untuk memperbarui penyerahan seluruh keluarga kami kepada-Mu, Raja dan pusat segala hati. Kami mohon, tinggallah di rumah kami ini dan kuasailah kami. Semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan Kristiani, di mana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persaudaraan dengan Dikau, Putra Allah dan Gembala hati kami. Ya Yesus Kristus, semoga kami hidup menurut pedoman Injil-Mu, rukun, bijaksana, sederhana, dengan sayang menyayangi, dengan hormat menghormati, tolong menolong, dengan senang hati. Berilah supaya keramahan dan cinta kasih, semangat pengorbanan, kerajinan, dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami. Semoga keluarga kami memegang peranan yang terhormat di dalam masyarakat dan menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami. Berkatilah kami agar janganlah seorang di antara kami menjauh daripada-Mu, satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Yesus memberi makan 5.000 orang. Bacaan diambil dari Injil Markus. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-berkelompok
di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih, kita sudah hidup di tengah pandemi selama kurang lebih 1 tahun, bahkan hampir 2 tahun. Ada perasaan jenuh, bosan, cemas, khawatir yang mungkin ada dalam diri kita masing-masing. Kita harus ganti menaati protokol kesehatan, tidak boleh bertemu orang sembarangan, tetap jaga jarak, cuci tangan, memakai masker, dan sebagainya. Tidak sedikit pula di antara kita yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi ini. Kita merasa bersedih atas segala pengalaman selama pandemi ini. Ada banyak pengalaman, kesedihan, kecemasan yang mungkin ada dalam diri kita masing-masing. Belum lagi ketika ada di antara kita atau keluarga kita yang terkena COVID-19. Mungkin awalnya kita merasa tidak terima, bertanya-tanya kenapa harus saya yang terkena, kenapa keluarga saya yang terkena, dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan, saling menyalahkan satu sama lain. Akan tetapi rasa-rasanya semua itu tidak ada gunanya jika kita hanya saling menyalahkan satu sama lain. Saudara-saudara dikasih, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita semua untuk mempunyai semangat berbagi. Cinta, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama, itulah yang ditekankan Yesus melalui bacaan Injil hari ini. Kepedulian yang kita berikan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, tidak melulu melalui hal yang luar biasa, tetapi bisa kita berikan melalui hal yang sederhana. Contoh sederhananya adalah kita sebagai umat paroki Santo Antonius, paroki Mukilan, kita berusaha untuk berbagi satu sama lain, entah itu berbagi sembako, vitamin, dan sebagainya, ataupun melalui sapaan-sapaan sederhana melalui media sosial untuk tetangga, keluarga, ataupun siapa saja yang terkena COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Akan tetapi jika kita tidak bergerak, itu juga tidak ada gunanya, apalagi jika hanya memikirkan masa lalu saja. Dalam kesempatan kali ini kita diajak untuk bergerak bersama, berbagi bersama, peduli bersama. Saya sungguh tersentuh ketika ada umat yang berbagi dari kekurangan mereka, bukan dari kelebihan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa di antara kita bisa berbagi, di antara kita bisa berbagi peduli satu sama lain. Tinggal kita mau atau tidak sama sekali. Semoga bacaan Injil yang kita dengarkan pada kali ini memampukan kita untuk terus menumbuhkan cinta, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama kita, keluarga kita, tetangga kita,
siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam kesempatan kali ini juga Pak Tokoh, seorang umat dari Paroki Santo Antonius Muntilan, hendak berbagi pengalamannya selama pandemi ini. Mari kita dengarkan bersama sharing dari Pak Tokoh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberikan pengalaman hidup dalam situasi pandemi yang kita alami bersama, dengan berdasarkan bacaan Injil hari ini, 5 roti dan 2 ikan. Kita bersemangat untuk berbagi dalam situasi dan kondisi yang serba sulit. Sebagai contoh, di lingkungan kami, di sekitar kami, banyak saudara-saudari kami yang mengalami sakit karena pandemi. Kami berusaha untuk meringankan beban mereka, tidak hanya dengan sedikit sapaan, tapi juga dengan sedikit mungkin berupa sembako ataupun sapaan-sapaan yang bisa menguatkan agar semangat bisa terbangun kembali. Di samping itu juga kami juga mengadakan doa bersama lewat streaming mendoakan kepada saudara-saudara yang meninggal karena pandemi ini. Walaupun kami berjauhan, tetapi hati kami tetap satu di dalam menghadapi situasi dan kondisi ini bersama-sama. Semoga rahmat Tuhan selalu melimpahkan kita semua dan berkat-Nya selalu memberikan kecerahan kepada kita sehingga masa pandemi ini bisa kita lewati bersama-sama dengan sukacita. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Kami berdoa untuk semua orang yang meninggal dunia karena COVID. Semoga mereka semua telah menghadap Bapa, diberikan kedamaian jiwa, dan mendapat tempat terbaik di surga. Marilah kita mohon. Kami berdoa untuk para pemimpin dan seluruh bangsa Indonesia yang sedang berjuang melawan pandemi. Semoga Engkau memberi kekuatan, kesabaran, dan pengharapan supaya bisa melewati krisis akibat pandemi ini. Marilah kita mohon. Kami berdoa untuk Bapak Uskup Agung Semarang dan para pemimpin gereja, secara khusus untuk para romo, para frater yang berkarya di Paroki Santo Antonius. Kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi mereka. Secara khusus kami bersyukur atas kesembuhan romo paroki kami, Romo Agung. Semoga segera bisa berkarya seperti semula. Marilah kita mohon. Kami berdoa untuk semua keluarga yang karena pandemi ini telah kehilangan kerabat, kehilangan mata pencaharian, kehilangan harapan dan putus asa. Semoga Engkau menyentuh hati mereka dan memberikan mereka pengharapan untuk hidup yang lebih baik.
Marilah kita mohon. Kami berdoa untuk kita semua yang hadir di ruangan ini. Engkau tahu kesulitan kami masing-masing. Engkau tahu semua pengharapan dan doa yang kami ucapkan dalam hati kami. Semoga semua rencana baik yang kami sebutkan dalam nama-Mu bisa terwujud untuk kehidupan kami yang lebih baik dan untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Saudara yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala rahmat yang Kau berikan. Secara khusus pada kesempatan kali ini dapat berkumpul bersama memuliakan nama-Mu, meskipun secara online. Berilah senantiasa kekuatan dan ketabahan hati dalam diri kami masing-masing, agar semangat kami tidak luntur mengabdi-Mu dalam hidup kami sehari-hari di tengah pandemi ini. Semoga rahmat-Mu juga memampukan kami untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesama kami. Allah, Juru Selamat kami serahkan segala suka duka hidup kami, niat baik kami, dan keluarga kami ke dalam kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian doa bersama dalam keluarga sudah selesai. Marilah kita senantiasa mengungkapkan cinta kasih Allah kepada siapa saja dan di mana saja, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Berkah dalam